Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Apriliani, nomor induk mahasiswa 835445765. Saya mahasiswi semester 5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPBJ Universitas Terbuka Serang, Pokja Rangkas Bitung. Di video kali ini, saya mendapat tugas membuat mid-mapping. Jadi, ini adalah mid-mapping saya. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit, yaitu modul 5 tentang makhluk hidup dan lingkungan. Dalam modul 5 ini ada beberapa kegiatan belajar. Yang pertama, tingkat organisme dan ekosistem. Yang kedua, keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, pencemaran dan etika lingkungan. Jadi saya sedikit akan menjelaskan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Yang pertama saya jelaskan yaitu kegiatan belajar 1, tingkat organisme dan ekosistem. Di sini ada A, individu, populasi, dan komunikasi, B, interaksi antar individu, C, interaksi antar populasi, dan D, ekosistem. Yang A, individu, populasi, dan komunikasi. Sebagai satuan organisme yang sesuai dengan istilah yang biasa digunakan dalam ekologi yaitu individu. Menurut Dwijo Saputro 1994, individu itu adalah makhluk hidup dipandang dari segi fisiologi dan tingkah laku, sedangkan organisme dipandang dari segi anatominya. Setiap individu, makhluk hidup tidak dapat hidup menyendiri, tetapi harus hidup bersama-sama dengan individu sejenis atau dengan yang tidak sejenis. Selanjutnya, kelompok individu-individu sejenis membentuk kesatuan yang dibentuk populasi. Lalu, apa yang dimaksud populasi? Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati wilayah tertentu dalam satuan waktu. Lanjut ke yang B, interaksi antar individu. Interaksi antar individu terjadi dalam suatu populasi. Interaksi tersebut bisa berupa kompetisi untuk memperebutkan kebutuhan yang sama untuk hidupnya, seperti kebutuhan akan makanan, air, cahaya, dan ruang. Interaksi kompetisi antar individu dalam suatu populasi disebut kompetisi intraspesies. Langsung ke yang C, interaksi antar populasi. Suatu habitat umumnya tidak hanya ditempati oleh suatu populasi, tetapi bisa ditempati oleh beberapa populasi yang hidup berdampingan dan berinteraksi. Bentuk interaksi antar populasi yang berbeda spesies dalam suatu komunitas disebut antarspesifik, yaitu hubungan antara dua individu yang berbeda spesies, misalnya ayam dengan tikus, tikus dengan kucing, kelinci dengan harimau, dan sebagainya. Lanjut ke yang D, ekosistem. Ekosistem merupakan satuan fungsional dan struktural dari lingkungan. Ekosistem berdasarkan terjadinya bisa secara alami atau buatan. Fungsi suatu ekosistem terdiri atas dua komponen penyusun sebagai berikut. 1. Komponen autotrof, yaitu individu yang mampu membuat makanannya sendiri dengan mengintesis bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan cahaya matahari di dalam klorofil. Jadi, organisme yang mengandung zat hijau, daun, atau klorofil adalah tumbuhan hijau yang disebut organisme autotrof. 2. Komponen heterotrof, yaitu individu yang mampu memanfaatkannya hanya bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya yang disintesis dan disediakan oleh individu lain, yang contohnya hewan, jamur, dan jasad remuk termasuk ke dalam kelompok ini.
Langsung ke kegiatan belajar 2, di sini ada keanekaragaman hayati. Yang A, ada keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup sering diistilahkan juga dengan keanekaragaman hayati. Apakah keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Konsep dasar pengelompokan makhluk hidup. Prinsip yang masih digunakan dalam pengelompokan makhluk hidup yang ada di bumi adalah konsep adanya kesamaan ciri-ciri dan tingkatan takson. Semakin banyak kesamaan ciri yang dimiliki oleh organisme-organisme yang dikelompokkan pada satu tingkatan takson yang paling kecil. Tingkat takson terendah atau paling kecil memiliki kesamaan ciri paling banyak yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Para ahli sistematik menyusun tingkatan hierarki takson sebagai berikut. Kingdom, filum untuk hewan, divisi untuk tumbuhan, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Tata nama pada klarifikasi makhluk hidup. Carolus Linnaeus 1707 sampai 1778 memperkenalkan cara pemberian nama jenis hewan dan tumbuhan dalam bahasa Latin, atau yang dilatinkan dengan sistem binominal nomenkolatur. Nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan genus yang membawa sifat umum, dan kata yang kedua menunjukkan sifat khusus. Maksud dari menunjukkan sifat khusus spesies itu adalah yang tidak dimiliki oleh spesies sejenis lainnya. Ke kegiatan belajar 3. Di sini ada pencemaran dan etika lingkungan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Lingkungan hidup mencakup komponen biotik, abiotik, sosial, ekonomi, dan budaya manusia yang hidup di dalamnya. Pencemaran adalah masuknya bahan atau energi ke dalam lingkungan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi, maupun biologis, sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia, dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. B. Etika lingkungan. Etika lingkungan mengandung makna kearifan kebijaksanaan dan strategi untuk menentukan pilihan perbuatan manusia agar tercipta hubungan timbal balik yang harmonis antara manusia dan lingkungannya. Etika lingkungan terdiri atas etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Etika pelestarian menekankan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia, sedangkan etika pemeliharaan mendukung usaha pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk hidup. Mengapa kita perlu etika lingkungan? Untuk menghadapi tantangan masalah kependudukan, ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan daya dukung lingkungan, masalah pemukiman, serta makin tingginya kemampuan manusia untuk mengubah alam sehingga kelestarian dan keseimbangan alam tetap terjaga dan selaras dengan kehidupan manusia. Jika keseimbangan lingkungan terganggu, akibatnya akan dirasakan oleh manusia juga. Yang D. Prinsip-prinsip etika lingkungan.
ada 8 prinsip. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. 2. Prinsip tanggung jawab. 3. Prinsip solidaritas. 4. Prinsip kasih sayang dan kepedulian. 5. Prinsip tidak merusak. 6. Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. 7. Prinsip keadilan. 8. Prinsip integritas moral. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan, dan banyak sekali kata-kata yang salah. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.